Yesus, untuk sore hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, itu pun karena belas kasihan Tuhan. Dan kami percaya pada saat Engkau bangkit, Engkau mengutus murid-Mu Maria Magdalena, disuruh kami berkumpul di suatu tempat, dan Kau hadir di sana. Pada saat itu murid-murid masih ketakutan karena mereka menghadapi orang Yahudi, diancam untuk mereka dibantai. Tetapi lewat kebangkitan-Mu, Kau datang, Kau tampil di tengah-tengah umat-Mu. Umat-Mu bersuka cita dan bersukaria. Walaupun tadinya galau keadaan mereka, tetapi karena Engkau telah mengalahkan maut, maut itu adalah upah dosa, sehingga umat-Mu boleh mendapatkan kebangkitan. Dengan kata lain, kami belajar berserah kepada Tuhan. Terimalah kedatangan kami ya Tuhan, sore sampai malam ini, biar kami dibaharui oleh Tuhan, sekalipun di sekitar kami menghadapi kendala-kendala dalam keadaan Indonesia saat ini, namun kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang sudah bangkit, maut saja Kau kalahkan, dan kebangkitan-Mu hadir, supaya kami boleh belajar berserah kepada Tuhan. Terimalah Tuhan, apabila ada teman-teman kami yang sedang perjalanan, singkirkan mereka dari kemacetan, percepat langkah mereka, dan tibakan mereka dengan selamat dan bersatu dengan hati kami, memuji dan memuliakan Engkau. Berfirmanlah di tengah kami ya Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Lengkapilah kami, sebab janji Tuhan tidak dusta. Sebagaimana Kau berkata, ketahuilah, aku akan menyertai Engkau sampai kepada kesudahan alam. Kami percaya janji itu belum dicabut ya Tuhan. Itulah sebabnya kami berterima kasih kepadamu. Bimbinglah kami sebentar Tuhan, dalam menyambut pribadi lewat firman-Mu, urapi dengan Roh Kudus. Nanti kami tutup dengan tubuh dan darah Tuhan, supaya 3 saksi ini menjadi pengalaman dalam hidup kami. Terimalah ya Tuhan, inilah doa sembah dan permohonan kami. Kami sambut pribadi-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat petang saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semua. Sepertinya kurang besar ini. Bisa ya. Kiranya Tuhan menolong kita semua di tengah-tengah COVID-19 melanda dunia ya, di mana semua pada berjatuhan, pada sakit. Tapi oleh belas kasihan Tuhan dan kemurahan Tuhan, kita boleh dibebaskan. Puji Tuhan. Baiklah saudara-saudara, saya akan mengajak saudara merenungkan firman Tuhan, apa yang Tuhan taruh ya. Kita membaca di dalam Injil Matius. Injil Matiusnya pasalnya pasal yang ke-19. Injil Matius pasal 19, di dalam susunan kerajaan surga ya, itu dia terkena tabisan imam ya. Dan ayatnya 16 sampai 26 ini, bahkan ayat yang ke-16 sampai 24 terkena lembu muda. Kenapa terkena lembu muda itu? Bicara soal perdamaian ya. Dulu kalau imam-imam itu kalau menghadap Tuhan, melayani Tuhan, itulah, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Nah, mereka harus membawa lembu. Lembu itu harganya mahal ya, itu untuk pengampunan dosa. Nah, tapi lembu itulah menunjuk kepada pribadinya Yesus. Itu korban perdamaian, korban pengampunan dosa. Sebelum kita melayani Tuhan, sebelum jadi milik kepunyaan Tuhan, kita harus dasarkan hidup ini dengan perdamaian dengan jauh kita. Mari kita baca lebih dulu supaya kita bisa menerimanya. Injil Matius pasal 19, mulai ayat 16 sampai 24 saja. Ya, silakan. Matius pasal 19 ayat 16 mulai. Matius pasal 19
ayat 16, orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya, ya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Anda tahu enggak ini? Ini rasa butuh. Dia bukan datang kepada Tuhan Juru Selamat, tapi dia katakan kepada Yesus, Guru. Nah, guru itu profesinya mengajar. Mengajar itu punya waktu. Seperti kita murid sekolah belajar, ya, memberikan waktu. Dia berkata, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Untuk mendapat hidup kekal, kita harus belajar dan datang kepada Tuhan. Kalau cuma ke Palembang cari kerja itu untuk hidup fana, ya, tidak mungkin kita kerja di bumi ini langsung bawa ke surga, nggak bisa itu, saudara, ya. Jadi begitu kita nangkap tahap demi tahap. Teruskan. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, ya, turutilah segala perintah Allah. Jadi kalau engkau ingin masuk hidup, turutilah perintah Allah. Kalau Anda berdomisili di Palembang, punyalah KTP, lapor sama RT, tinggal di mana, ya. Jadi demikian juga kalau Anda ingin hidup yang kekal, turutilah hukum Allah. Teruskan, ya. Kata orang itu kepadanya, ya, perintah yang mana? Perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh. 1, jangan membunuh. Jangan berzina. 2, jangan mencuri. Jangan mencuri. 3, jangan mengucapkan saksi dusta. 4, hormatilah ayah dan ibumu. 5, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, di situ Anda bisa lihat itu hukum, 6 hukum. Ya, dengar itu, baca baik-baik. Tuhan tawarkan kepada dia, kalau kau mau hidup yang kekal, yang mana itu Tuhan? Hukum yang mana? Hukum yang 6 itu loh. Ya, hukum yang 6 kata jangan membunuh. Tidak bilang itu membunuh sapi atau lembu atau kerbau, tidak. Ya, membunuh sesama manusia. Yang kedua, jangan berzina. Tidak mungkin berzina dengan kambing, sama dengan manusia. Totalnya 6. Yang mana itu? Tuhan sebutkan 6 perkara. Terus apa kata dia? Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Nah, 6 hukum dia sudah turuti, dan dia merasa kurang, masih kurang, tidak bisa dapat hidup kekal. Lah kau cuma menghormati hukum itu cuma sesama manusia, tidak membunuh manusia, tidak berzina sama manusia, tidak bersaksi dusta sama manusia. Banyak orang berpikir dengan perbuatan baik kepada manusia langsung masuk surga. Enggak, ini orang ini berkata, untuk hidup kekal itu gimana Tuhan? Tuh, di hukum Tuhan. Hukum yang mana? Hukum yang 6 ini. Terus kata Yesus kepadanya, ya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu. Kalau kau ingin sempurna, jualah segala milikmu. Ya, terus. Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Nah, hukum tadi tidak ada dikatakan kepada sesama manusia, tapi hartamu kau jual, lalu berikanlah kepada orang miskin. Terus, maka engkau akan beroleh harta di surga. Ya. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ya, itu hukumnya ya. Kalau kau ingin hidup yang kekal, jangan bersandar kepada kekayaanmu. Jualkan kekayaanmu, sedekahkan kepada orang miskin, lalu kau datang, mari ikut aku. Terus kan? Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, ketika dia mendengar, dia kan tanya sama Yesus. Yesus jawab. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, perkataan 6 hukum itu, plus jual hartamu, datang dan ikut aku. Terus
Pergilah ia dengan sedih, Ya. sebab banyak hartanya. Pergilah ia dengan sedih sebab banyak harta. Gak rela dibagikan kepada orang miskin. Dan dia sedih, tidak pamit lagi sama Tuhan Yesus. Nah ya, kalau kita baca di sini, kalau Anda baca lagi di dalam Injil Markus lebih kaget lagi. Dia berlari, dia tersentuh, dia hormat. Tapi waktu dengar jualkan hartamu, sedekahkan sama orang miskin, mari datang ikut aku, dia sedih. Tidak ngomong terima kasih, sudah ada. Tinggal aja, pergi aja itu. Supaya Anda tahu, kalau kita cuma jago, dikenal oleh manusia, belum tentu Anda bisa hormat kepada Allah. Padahal tiap kali kita beribadah kepada Allah, betulkah ibadah ini kita tujukan kepada Tuhan? Atau dinilai oleh kawan segereja? Nah, Tuhan tahu, Tuhan lihat. Nah, setiap kali kita pulang dari gereja sudah mendengar firman Tuhan, hati kita pedih, tinggalkan Tuhan, tidak serius lagi. Adakah di dalam hidup kita ini kekal? Tadinya bertanya, merasa butuh, dengan 6 hukum masih kerasa kurang. Disuruh Tuhan jualkan, jangan kau andalkan itu. Dan bagikanlah kepada orang miskin, lalu kau datang ikut aku. Langsung sedih hatinya. Anda bisa baca itu. Itulah keadaan kita. Tidak pernah serius dengan Tuhan. Karena kita datang serius. Terus kan ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Ya. Aku berkata kepadamu. Setelah ditinggalkan, Yesus ngomong sama yang belajar dengan Yesus. Itulah murid-muridnya apa katanya? Sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sulit. Tuhan Yesus bicara itu sulit bagi orang yang sudah mengandalkan uang, kekayaan untuk masuk surga, itu sulit bagi dia. Terus kan? Sekali lagi, aku berkata kepadamu, Ya. lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Terima kasih. Dari membaca ini kita masih bisa mendengar. Nah, di sini letaknya. Tadi di dalam susunan kerajaan surga ini terkena lembu muda, perdamaian yang hakiki. Lembu itu disembelih dulu pada dulu orang Israel. Kalau dia mau menghadap Tuhan, ya, mau beribadah, lembu itu mesti dia bawa. Anda tahu lembu itu harganya mahal, tidak boleh ada cacatnya, tidak boleh celah itu. Telinganya tidak boleh sobek, lambung, dan sehat. Nah, umat Israel itu datang kepada imam, bla 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 bla, saya punya dosa begini, saya meminta perdamaian dengan Allah. Ini lembuku. Mereka sembelih, ya, darahnya ditaruh, dagingnya dibakar, darahnya ditaruh sekitar mezbah. Dan Tuhan melihat itu, harga yang dibakar itu menghadap takhta Allah. Allah memperdamaikan dosanya. Tapi Israel buat lagi dosa, bawa lagi lembu. Nah, tiap kali kita berbuat dosa harus bawa lembu, berapa puluh juta harus kita. Disitulah letaknya harganya. Allah punya cara mempersembahkan putranya yang tunggal, dan namanya pribadi Yesus itu bersedia menanggung dosa. Dia bersedia sengsara, hancur mati, tertumpah darahnya. Harganya sangat mahal. Ya, itu perdamaian. Tapi orang ini kepingin diselamatkan, tapi memegang kepentingannya, kekayaannya. Tuhan berkata, kalau kau tidak mau berdamai, sulit sekali. Dia mengandalkan harta. Saudara, kalau kita terbiasa, ya, saya akan ajak saudara dulu membaca di sini, ya. Kita bandingkan di dalam Injilnya Injil Markus, ceritanya sama, ya, ceritanya sama. Di dalam ayat pasal 10, tolong dibaca ini. Kita bandingkan sedikit supaya ceritanya kita tadi tidak ketemu ini orang muda, tapi dia sudah jadi tua, ya. Di dalam Markus pasal 10 ayatnya 19
sampai 20. Ya, tolong dibaca. Ya, silakan saja Anda dapat langsung baca. Markus pasal 10 ayat 19 sampai 20. Engkau untuk mengetahui segala perintah Allah. Ya. Jangan membunuh. 1. Jangan berzina. 2. Jangan mencuri. 3. Jangan mengucapkan saksi dusta. 4. Jangan mengurangi hak orang. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Terus Lalu kata orang itu kepadanya, lalu kata orang itu kepada Tuhan Yesus, Guru, Guru. semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. nah berarti sekarang dia sudah tua toh. Terima kasih. Itu bandingkan ya. Dia bertanya untuk mendapat hidup kekal. Aku sudah melakukan 6 hukum ini. Aku tidak membunuh sesama. Aku tidak mencuri sesama. Tapi aku kok tidak rasa ada hidup yang sampai setua ini. Aku tidak mendapat hidup yang kekal. Tuhan bilang, Tuhan tengok dia, Tuhan perhatikan ya. Coba tolong baca 21, ulangi lagi ayat 21, baca. Apa katanya? Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Yesus memandang orang bertanya ini dan menaruh kasih kepada orang yang sudah tua. Sejak masa mudaku 6 hukum ini sudah kuturun. Tidak membunuh sesama, tidak mencuri sesama, saya hormati ayah dan ibu. Sejak masa mudaku. Sejak masa mudaku. Sekarang berarti dia sudah lanjut usia. Dan waktu lanjut usia dia bertanya, Guru, bagaimana supaya aku mendapat hidup yang kekal? Dengan 6 hukum itu kau tujukan kepada manusia, maka kau tidak mencapai hidup yang kekal. Di masa tuamu kau bertanya, bagaimana aku dapat hidup yang kekal? Tuhan tuntut penyerahan hidupnya. Dia kecewa, berarti dia suka masuk surga sudah usia tua. Boleh Anda baca itu, ceritanya sama. Ya. Teruskan, ulang lagi ya. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Ya. Lalu berkata kepadanya, Ya. hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Ya. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. 22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Dia menjadi kecewa mendengar firman Tuhan itu, menjadi kecewa. Masa tuanya dia dengar itu kecewa. Terus Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. terima kasih. Bapak Ibu, masa muda kita ini sangat menentukan. Kita jalan, kita damai dengan sesama, dengan orang tua. Kita tidak merampas, tahu itu hukum manusia. Ya, nah. Tetapi di masa tuanya, aku tidak puas dengan hidup sesama manusia baik. Tapi aku tidak dapat hidup yang kekal. Masa tuanya dia datang kepada Yesus, dikatakan ya. Katakan, coba Anda baca ayat 17 supaya Anda bisa membandingkan ini ya. Ya, supaya Anda bisa mereka kata-kata ini ya. Ayat 17 pasal 10 tadi Injil Markus. Silakan baca ayat 17. Orang kaya suka masuk kerajaan Allah. Ya. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari mendapatkan dia. Datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Tuhan Yesus Dan sambil berlutut di hadapannya. Anda bisa mengerti nggak ya? Berarti dia ini Kristen, umat Tuhan. Kok bisa dia melipat lutut di hadapan Tuhan? Dari sejak masa mudanya dia cuma kenal hukum sesama manusia, tapi dia kenal Yesus. Dia datang dan dia berlutut terus. Dia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Terima kasih. Di masa tuanya, apa yang harus kuperbuat untuk mendapat hidup yang kekal? Ya, tadi kita baca orang itu sangat kecewa. Dia harus jual hartanya. Selama ini dia bahagia, sesama manusia dia sukses.
hukum manusia. 6 itu hukum manusia. Manusia diciptakan pada hari ke-6. Memiliki kasih sesama, menghormati orang tua, tidak merampas, tidak mencuri, tidak membunuh. Ya, itu tidak menentukan kau bahagia, tidak. Lalu dia datang kepada Yesus. Lari-lari. Tuhan bilang 6 itu, hukum 6 itu sudah kukerjakan dari sejak masa muda. Sekarang kok aku tidak dapat? Bapak, Ibu, dan Saudara, perhatikan baik-baik. Saya mau mengajak saudara membandingkan ini ya, antara anak, remaja, orang muda mengatur, mengikuti hukum Tuhan, hukum sesama manusia 6, sebatas manusia. Ya, masa tuanya dia perlu sama Yesus untuk mendapat hidup yang kekal, tapi Tuhan tuntut jangan mempertahankan harta, jual dan bagikan kepada orang miskin. Lalu kau datang ikut aku, dia menjadi kecewa kepada Tuhan. Saya ajak saudara membaca, ya, bukan dari masa muda sampai tua, tapi dari masa kecil. Nah, ini perlu Anda mendengar ini ya. Di dalam 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3. Saudara buka Alkitab saudara, 2 Timotius pasal 3. Di sana Anda menemukan dari kecil dikatakan. 2 Timotius pasal 3. Ayatnya ayat 15. 2 Timotius 3 ayat 15. Silakan. Timotius 3 ayat 15. Ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal firman Allah. Kitab suci sejak kecil. Ingat terus tuh. Yang dapat memberi hikmat kepadamu. Yang dapat memberi kepandian hikmat kepadamu. Terus. Dan menuntun engkau kepada keselamatan. Yang menuntun engkau kepada keselamatan. Oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya, terima kasih. Sejak muda sudah kuturuti itu hukum manusia itu sesama, tidak mencuri, tidak membunuh, hormati ayah dan ibumu. Sudah dari sejak masa muda. Ternyata di masa tua dia ketemu Yesus tapi kecewa. Kira-kira Anda bisa nangkep dan kira-kira itu. Banyak yang perlu tidak kita tunjukkan hukum Allah itu kepada sesama manusia. Tapi takut akan Allah itu harus ada pada kita. Sebab nanti ditanya, aku butuh Tuhan. Berlari-lari datang, bertelut depan Yesus, Guru, bagaimana supaya aku dapat hidup yang kekal? Hidup kekal, lakukanlah hukum 6 hukum. Sudah sejak aku muda, Guru. Kau pengen hidup yang sejati? Jualkan tuh hartamu dan sedekahkan itu kepada orang-orang miskin, lalu datang mengikut aku. Anda jangan terlalu terikat kepada harta masa muda sampai tua, tapi tidak taat kepada Tuhan. Nanti engkau kecewa, menolak Yesus. Justru itulah kalau kita dapat kesempatan mendengar firman Tuhan begini, gunakan waktu itu untuk berdamai, minta ampun, berdamai. Tuhan, baru pada masa tua ini aku bisa mendengar ini firman. Tolonglah Tuhan, perdamaikan masa laluku dari kecil. Supaya jangan kita sudah tambah usia ini, tambah kita kecewa terus sama Tuhan. Dataan, tidak setia ini. Ini menceritakan kepada kita. Kejadian ini menceritakan kepada kita. Sudah kulakukan Tuhan 6 hukum itu sejak masa muda. Tapi apa yang kurang, aku mau dapat hidup yang kekal? Gimana caranya Tuhan? Jualkan tuh hartamu. Jangan bersandar kepada hartamu. Bagikan itu kepada orang miskin. Lalu kau datang ikut aku. Ternyata dia sudah masa tuanya lebih menghargai duit
karena sesama manusia dia sukses, tapi dia tidak sukses bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya tadi ayat ini dalam Injil Matius tadi itu terkena lembu muda. Itu korban perdamaian. Ampunilah dari masa kecil kami, Tuhan. Perdamaikanlah pendirian kami yang keliru. Seringkali kita di masa tua supaya ditengok oleh manusia, bukan ukuran Tuhan. Dan itu membuat kita kecewa. Tidak ada damai itu, saudara. Bayangkan Anda harus kehilangan prinsip-prinsip yang kau sukses dari masa mudamu, kau sukses sampai masa tua. Tapi Tuhan bilang, sulit kau masuk surga dengan mengandalkan kelebihanmu itu. Ya, dia kecewa. Jangan sampai kita tidak mengenal Tuhan dengan baik. Makanya Timotius dikatakan, ingatlah sejak kecil engkau mengenal, itu kisah kitab suci itu, hukum Allah yang memberikan hikmat kepadamu, menuntun kau kepada keselamatan. Ya. Dengan bahasa lain, kalau kita di masa tua ini boleh datang kepada Tuhan, kita mohon perdamaian saja. Jangan mempertahankan sikap yang salah. Lihat itu, orang ini dari muda sudah sukses dengan hukum manusia. Bukan hukum Allah loh. Jangan membunuh, itu perintah Allah. Yang dibunuh siapa? Jangan bunuh. Aku tidak bunuh dari aku sejak muda. Aku tidak mencuri, aku tidak berzina, aku hormati ayahmu. Tetapi kenapa kau sulit melakukan hukum Allah? Kenapa kau kecewa? Kau sudah datang di masa tua. Kenapa tidak mau berdamai dengan Tuhan? Berdamailah dengan Tuhan. Tuhan, saya berterima kasih di masa tua aku bisa dengar ini firman. Bagaimana kami tidak mengandalkan pada kekuatan harta ini. Aku mau belajar, Tuhan, patuh. Berikan aku kesempatan. Dia sudah datang, dia sudah berteduh di depan Tuhan. Tapi waktu Tuhan tuntut, jualkan itu semua, jangan kau andalkan Tuhan. Datanglah ikut aku. Dia tidak mau membayar harganya. Dia pulang dengan kecewa. Dan Tuhan berkata, betapa sulitnya kau masuk surga dengan cara ini. Kita mau lari kemana? Tidakkah kita menghargai korbanmu Tuhan, sanggup memperkalikan hati pikiran? Baharilah ya Tuhan, ajari kami takut. Ya, takut akan Allah itu dikatakan permulaan hikmat. Jadi kalau kita sudah punya harta, kekuatan itu, kita dia takut akan Allah, sulit sekali. Sebab tadi dikatakan, ingatlah sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat. Permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Dia cuma takut kehilangan duit, tetapi pengen masuk surga. Tidak mau kehilangan duit itu. Dia perlu hikmat dari Allah, tetapi dia sudah kesulitan. Supaya Anda mengerti, jangan kita membanggakan harta. Itu tidak menolong nanti. Kita kehilangan kesempatan. Ya, sudah kukerjakan Tuhan sejak kecil, apa yang masih kurang? Satu perkara saja, jual gini. Bagikan kepada orang miskin, dan kau datang. Tadi waktu mengerjakan hukum 6 itu, dia tidak pernah memberi sedekah pada orang miskin, orang yang tidak punya. Makanya dia terbentur, artinya hatinya melekat kepada harta. Jangan digugat ini. Kalau kau gugat, ya dengan bahasa lain, tidak rela. Dan kalau kita sudah berdasarkan kepada harta ini, ingat, kau tidak punya kepandaian dari Tuhan, mengerti maksud Tuhan. Alangkah baiknya Tuhan, oh bahkan saya, perdamaikan saya. Ya, Tuhan Yesus mati di jauh juta, dia rela menanggung kekurangan kita di masa tua. Dari kecil kita belajar minta hormat, kita memberi hormat kepada Tuhan, belajar firman Tuhan untuk mencapai hidup yang kekal. Tahu kau saudara,
Kalau kita bisa menerima firman Tuhan, Tuhan berdoa untuk kita. Dia berdoa. Ya, dan doanya Tuhan tidak pernah gagal. Tapi kenapa orang ini gagal? Kenapa gagal? Karena dia sudah perhatinya tidak mau pakai tata cara Tuhan. Tuhan tidak perlu berdoa. Tidak perlu. Dia sudah kecewa sama Tuhan. Padahal dia butuh. Anda butuh hidup kekal. Tapi Anda tidak mau patuhi Tuhan. Kasihnya Tuhan. Tuhan memandang dengan penuh kasih. Tuhan memberi kesempatan. Tuhan lihat dia. Tapi dia langsung kecewa hati. Dia kecewa. Langsung tinggalkan Tuhan. Saudara mengerti kalau kita dituntut Tuhan, jangan suka kecewa. Lebih baik kita serahkan, ya Tuhan, ini kekuranganku Tuhan, ini kelemahanku ya Tuhan, hapuskanlah dengan darah-Mu. Sebab ayat tadi mengatakan itu terkena lembu muda itu korban perdamaian. Sangat berharga korbanmu dijual, sanggup mengubahkan pikiranku dan hatiku, supaya aku mendapat hormat dan harap kepadamu ya Tuhan. Tapi orang yang kaya tadi, dia lebih menghormati duitnya daripada kebutuhan hidup kekal. Apakah bisa dengan uang ini, dengan kekayaan dia masuk surga? Anda bisa baca, itu terjadi di kalangan kita. Dia kenal Tuhan itu. Nah, hukum itu sudah kukerjakan dan sekecil apa yang kurang, jualkan itu dan sedekahkan kepada orang miskin. Datang ikutlah aku, ikut sengsara Tuhan, ikut. Dia kecewa berat. Jangan sampai terjadi bagi kita di masa tua kita kurang rela mengorbankan kepentingan kita. Kita belajar patuh taat kepada Tuhan. Ya, mari saya akan ajak saudara yang terakhir kita membaca sebelum kita makan perjamuan suci, yaitu cara Tuhan berdoa. Dia ingat, ya, siapa-siapa yang menerima firman itu didoakan oleh Tuhan. Jadi kalau Anda mulai kecewa, tidak mau, Anda masih bertahan dengan prinsip-prinsip manusia, dengarkan, kau kesulitan untuk mendapat takut akan Tuhan. Di dalam Injil Yohanes, kita lihat di sana doanya Yesus, ya. Doanya Yesus pasal Yohanes 17. Itu mestinya dari ayat 1, tapi kita akan baca dari ayat 9 saja. Ini yang terakhir, ya. Kita baca dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 9, supaya ini jadi doa kita bersama, doa pribadi kita masing-masing. Apakah Anda masih muda remaja, atau sudah mulai usia lanjut, atau sudah tua? Mari belajar hargai doanya Yesus ini. Masukkan aku Tuhan dalam doamu. Doa Tuhan tidak pernah gagal. Bagaimana supaya kita tidak gagal didengar, dijawab oleh Allah? Ya, masukkan hidup ini masuk dalam doanya. Mari baca 17 mulai ayat yang ke-9. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa. Nah, itu dengar. Bukan untuk harta dunia yang kau dapat kekayaan itu. Minta direstui Tuhan. Supaya aku dapat hidup kekal dari Tuhan. Gimana? Apakah aku tukar dengan duit ini? Tidak, jual. Jangan pakai itu. Bagikan pada orang miskin dan mengikut aku. Tolong baca ayat yang ke-8 lebih dulu, ayat 8. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, itu umat Tuhan. Sudah, terus dan telah menerimanya. Orang muda yang sampai tua ini kaya, dia tidak menerima firman, cuma hukum manusia. Sebatas itu. Hukum Allah itu ada 10. 6 kepada manusia, 4 kepada Allah. Kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, kekuatanmu, rohmu. Tetapi dia lebih senang kepada manusia. Tidak mencuri, tidak menghukum, tidak berzina, menghormati ayah dan ibu. Tapi tidak dapat hidup yang kekal, tapi kaya, berhasil. Nah, setiap kali firman disampaikan tidak mau terima. Tapi yang didoakan Tuhan itu yang menerima firman. Ulangi lagi, mari coba. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka.
ini doanya setelah aku sampaikan, yang perintah Bapa itu sudah aku sampaikan kepada mereka di dunia ini terus. Dan mereka telah menerimanya. Terutama mereka sudah menerimanya ya Bapa terus. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada. Terus. Dan mereka percaya kepada firman dan percaya kepada aku putramu yang tunggal. Mereka sudah terima ya Bapa. Terus. Bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. 9. Aku berdoa untuk mereka. Aku berdoa untuk mereka yang sudah menerima firman dan percaya kepada Allah dan juga percaya kepada aku. Aku Yesus berdoa untuk mereka yang menerima firman. Terus kan? Bukan untuk dunia aku berdoa. Bukan untuk Palembang, bukan untuk Sumatera. Emangnya Palembang Sumatera bukan bumi ya Pak? Ayo, bukan dunia. Jadi kalau kita mengandalkan cuma Palembang, aturan Palembang, kepandian di Palembang di mata manusia, Tuhan tidak berdoa. Bacalah itu. Terus kan? Tetapi untuk mereka Ya. yang telah engkau berikan kepada Ya. mereka adalah milik. Kalau kau mau hidup yang kekal, jualkan hartamu, kekuatanmu, jangan kau andalkan. Bagikan kepada orang miskin, mari kau datang ikut aku. Berarti kau mau mencintaiku. Aku berdoa untuk kau. Tetapi orang muda yang sudah jadi tua kaya ini, Tuhan tidak doakan. Makanya banyak kita masa tua kita gugur, menyimpang. Baca ini. Alangkah sulitnya kau dimasuk surga. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada kau kelihatannya baik sesama manusia, tapi kau tidak punya hikmat. Kau kecewa dengan Tuhan. Dengan kalimat lain Anda mengerti? Jangan sampai kita usia tua tidak didoakan. Mari kita takut sama Tuhan. Karuniakan kepadaku Tuhan. Aku sudah lebih dari 30 usiaku Tuhan. Itu sudah dewasa, itu sudah tua. Tapi jangan menyimpang. Tetaplah mengikut kau. Ya, ini peringatan buat kita. Teruskan. Dan segala milikmu adalah milikmu. Dan milikmu adalah milikmu. Ya. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Anda bisa membaca doanya tuh. Dia berdoa supaya saya dan saudara yang nur firman Allah tidak mengandalkan kekuatan itu, kekayaan itu, supaya kita dijadi milik Allah, milik Yesus dan milik Allah. Didoakan. Jangan mentang-mentang kita tidak mundur firman. Tidak mungkin Anda didoakan tuh. Baca baik-baik. Ini doanya Yesus di taman Getsemani. Jadikan mereka milikmu ya Allah, ya Bapakku. Tahu saudara waktu dia berdoa sampai mengeluarkan keringat darah. Serius dia berdoa. Jadi kalau saudara datang ke gereja main-main mendengar firman, ingat sejak kecil kau kenal kitab suci, memberi kau hikmat. Permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Kalau Anda bermain-main mendengar firman, nah, kau tidak akan didoakan Tuhan. Doa Tuhanlah yang paling berhasil. Kita harus jadi milik Allah, bukan milik Palembang. Dan itu yang Tuhan mau tetapkan kepada kita. Ya Tuhan, selidikilah aku, apakah aku sungguh-sungguh tolong sayangi aku. Dia malah kecewa tinggalkan Tuhan, tidak memohon. Ayo, apakah biasa kita suka dengar firman terus kita cuek? Lihat nanti Anda tidak didoakan Tuhan. Teruskan ya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Memang sekarang Tuhan tidak ada lagi di Palembang, di dunia ini. Dia ada di sorga, dia sebagai imam besar. Terus. Tapi mereka masih ada di dalam dunia. Mereka yang masih tinggal di bumi, yang menuruti firman Allah, yang percaya kepada korban Yesus, didoakan oleh Yesus. Makanya kalau Anda mendengar firman, jangan suka berdalih-dalih. Jangan kau kehilangan kasih pada Allah dan sesama. Mereka masih tinggal di bumi ya Bapakku. Hebat tak doanya. Teruskan ya. Dan aku datang kepadamu. Ya. Dan Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Ya. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepada
Terus? supaya mereka menjadi satu nama seperti kita. Nah, tujuan Tuhan berdoa, jangan suka pakai jalan prinsip sendiri, jadi satu. Apa kita pakai prinsip kita, mentang-mentang kita orang Palembang, kita pakai cara Palembang, cuek sama firman, hati-hati ya. Tuhan tidak akan berdoa untuk kau yang menolak firman. Percayalah, kau akan terus hatimu nanti kehilangan keselamatan dari Tuhan, tak ada hikmat. Terus dengarlah doanya Yesus ini. Mereka masih tinggal di bumi ya Bapak, pelihara kau supaya kalau dipelihara Tuhan kita menjadi satu. Yesus dengan kita satu, Yesus dengan Bapaknya satu. Tujuannya itu. Jangan kita pakai prinsip kita sendiri. Sudah dengar firman, Anda tidak mau terima, tidak didoakan Tuhan. Kalau Anda gagal didoakan Tuhan, kau paling minta doa sama sesama manusia, lalu kau tidak berhasil, kau marah-marah karena kau dari dengar Tuhan kok doamu. Ya, itu lihat. Teruskan, ya. Selama aku bersama mereka, Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, ya, yaitu nama yang telah engkau berikan kepadaku. ya. Aku telah menjaga mereka. Aku Yesus sudah menjaga mereka, ya Bapa. Aku sudah jaga mereka selama masih di bumi. Terus, Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. tidak ada yang didoakan Tuhan itu Anda harus menyimpang, kecewa dengan Tuhan. Tidak. Dengar itu, saudara-saudara. Terus, Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab. saya tanya sama saudara, siapakah yang binasa itu di antara mereka yang percaya? Siapa itu? Yudas Iskariot. Anda tahu tuh sikapnya Yudas, lebih mengutamakan duit, kepentingannya daripada Yesus. Harga dirinya tidak mau diganggu, kemanusiaannya. Dan dengarkan itu saudara, Tuhan tidak berdoa kecuali dia ditentukan untuk binasa. Belum saja Tuhan disalib, Yudas sudah gantung diri. Baca itu baik-baik. Gara-gara duit. Dan Tuhan tidak berdoa. Maka lihat saja orang Kristen yang hanya ngejar harta. Dia mau tujuannya gantung diri itu. Dan Tuhan tidak berdoa. Dan dia tidak bisa jadi satu. Anda boleh ajak bicara. Tidak pernah bertumbuh kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak berdoa. Dari sini kita tahu rahasia dan hati. Bapa, peliharakan mereka yang percaya sudah menerima namamu, sudah percaya menerima firman. Peliharakanlah ya Bapa, mereka masih tinggal di bumi. Disitulah kita punya perasaan hati. Ya Tuhan, kenapalah aku selalu lebih cinta duit daripada menuruti Kau. Bukan tak perlu duit, kita perlu. Tapi dalam mengikut Tuhan, jangan duit itu disembah. Jangan kemanusiaan itu kau bangga-banggakan. Nurut firman, turutilah firman Allah. Nah, nurut firman, harga dirinya lebih dituruti daripada maunya Tuhan. Tuhan tidak berdoa. Baca. Ya, teruskan. Ayat berapa sekarang? 13. Tetapi sekarang aku datang kepada Bapa. Dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia. Terus, Supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri. saya tanya sama saudara dari orang muda yang kaya tadi, sudah tua itu, artinya apa? Ada sukacita? Kecewa. Kecewa tuh. Sebab segala kekuatannya, kesuksesannya sesama manusia itu Tuhan bilang, jual itu. Nah, tetapi kalau kita terima firman, Tuhan berdoa untuk kita dipelihara supaya saya terima kasih Tuhan, begitu caranya Kau Tuhan ya. Kalau Kau tidak berdoa untukku Tuhan, kami masih di Palembang ini, nasib kami bagaimana Tuhan? Masa tiap kali ke gereja mendengar firman Allah, kami pulang dengan kecewa. Salah saudara, kalau kita kecewa mendengar firman Tuhan, tidak mau terima, tidak akan didoakan, tidak pernah penuh sukacita. Yang ada adalah, nah itu sebaliknya, kegagalan. Kaya, baik sesama manusia, tidak mencuri, tidak berzina, 6 perkara, tapi tidak membuat dia puas. Anda
kasih secara manusia, Anda tidak mencuri punya orang, tidak berzina. Tapi kalau kau tidak tunduk kepada Tuhan, tidak bisa menerima firman. Tidak ada kesukaan hati kita. Itulah sebabnya kalau kita sering datang sama Tuhan, Tuhan perlihatkan kekurangan, cepatlah berdamai. Ya Tuhan, inilah masih kurang, aku sudah tua ini. Dan Anda mesti berbahagia dari sekolah minggu Anda dididik itu senang. Tuhan, terima kasih. Kami bisa melihat pribadimu, rencanamu kepada kami. Padahal kami ini apalah Tuhan. Nah, Tuhan lihat. Sejak kecil kau mengenal kitab suci, kau diberi kepandian takut akan Tuhan. Oh, bahagia sekali, ya. Begitu caranya, saudara, ya. Jangan kita menyimpang terus harga diri kita. Tidak ada gunanya. Yang menerima firman Tuhan berdoa. Peliharakanlah Bapa, peliharakanlah mereka. Ya Bapa. Doa Yesus yang paling berhasil. Asal kita nurut firman, jangan kita sombongkan duit-duit itu. Kita tidak mau berbuat untuk Tuhan, tapi kita lebih hormat duit daripada Tuhan. Tuhan tidak berdoa. Sekarang ayat berapa? 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Aku, Yesus, sudah memberikan firman-Mu kepada mereka. Terus? Dan dunia membenci mereka. Efeknya dunia benci kita. Menurut firman terus. Karena mereka bukan dari dunia. Terus? Sama seperti aku bukan dari dunia. Anda bisa ngerti tidak doa Yesus? Kalau kita bisa menerima itu firman Allah, kita tidak kecewa kembali kepada dunia seperti orang kaya ini. Tidak. Malah kita dibenci oleh dunia. Dan Tuhan bilang, kau itu milik, bukan milik dunia lagi. Kau sudah berpindah dari dunia. Kita menjadi satu dengan Bapa di sorga. Anda mengerti tidak? Jangan kita selalu duit yang kita pikirkan, kemanusiaan kita rasa baik. Allah tidak cari orang baik. Buktinya dia baik sesama manusia, tidak berzina, tidak mencuri, tetapi tidak mendapat hidup yang kekal. Dengan firman Tuhan malah kecewa dengan Tuhan. Siapa yang bisa? Alangkah sukarnya dia masuk surga. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Ya. Teruskan, ya. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Ya. Tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang Supaya Bapa lindungi mereka yang sudah menerima firman dan mereka ingin satu dengan kita. Lindungilah dari yang jahat. Nah, Anda mengerti, kejahatan tidak bisa mengubah kita. Nah, lebih suka kita tertarik sama Tuhan daripada pro dengan yang jahat. Nah, itu doanya Tuhan. Masukkan saya Tuhan, masukkan aku Tuhan di dalam jalur-Mu. Masukkan saya Tuhan. Orang kaya tadi kan kecewa kan? Sudah tua dia kecewa kan? Alangkah sukarnya orang tua yang kaya ini masuk surga. Nah, kalau Tuhan ucapkan, ya. Tapi kalau kita bilang, ya Tuhan, ampunilah saya Tuhan, beri aku kesempatan. Aku mau berdamai dengan korban-Mu di juta, sanggup menyelamatkan. Masukkan aku dipelihara, masukkan aku didoakan oleh Tuhan. Jangan malas berdoa Anda, berdoa kepada Tuhan. Masukkan aku. Terus ya. mereka bukan dari dunia. Mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Anda tahu doanya Yesus? Ya, anggap kita yang menerima firman ini. Kamu bukan berasal dari Palembang. Peliharalah ya Bapa. Mereka bukan dari Palembang, bukan dari dunia. Terus Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. ya, Firman-Mu adalah kebenaran. minta kita selalu sucikan terus, kuduskan kami dengan firman untuk terus. Bukan kecewa, bukan nolak, bukan sok jagoan manusiawi, bukan, tidak berguna. Ya, teruskan. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Ya, Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. jadi selama kita masih tinggal di Palembang, di dunia ini, kita adalah utusan Tuhan. Itu doanya Tuhan. Aku mengutus kau tinggal di Palembang. Terima kasih. Itu aku Tuhan, bagian milik.
menjadi satu dengan Engkau, supaya aku jadi milik-Mu Tuhan. Betapa aku bahagia Tuhan, karena aku percaya doamu berhasil kepada Bapa. Ini membuat saya dan saudara belajar gairah dengan Tuhan. Jangan mempertahankan Allah lain itu, ya. Walaupun kau sanggup dilihat orang sama manusia, tidak ukuran. Tuhan tidak berdoa biar kau hebat apapun. Tapi kalau kau tunduk, kenal kitab suci, berikan kau hikmat takut akan Tuhan, Tuhan berdoa, kau bukan dari bumi, aku utus saja kau tinggal di bumi, supaya kau bisa menceritakan pribadinya. Teruskan, terakhir. Dan aku memutuskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun diputuskan dalam kebenaran. Terima kasih. Jadi firman Tuhan yang kita terima ini terus menyucikan kita. Bukan membuat kecewa loh ya. Salah kalau Anda mendengar firman terus kecewa. Tidak didoakan Tuhan. Dan kalau tidak didoakan Tuhan, seperti mereka yang binasa tadi Tuhan. Kecuali mereka yang ditentukan binasa. Siapa yang binasa? Siapa? Yudas. Dia menjual Yesus. Dia boleh harta, boleh uang. Tuhan belum saja mati untuk menanggung dosanya, dia sudah gantung diri. Dia tidak pernah berdamai dengan korban Kristus. Jadi saudara bisa mengerti ini, kita berwaspadalah jadi orang Kristen, umat Tuhan, lebih hari lebih hormat. Jangan cuma hormati duitmu, ya. Tuhan itu tidak kau hormati. Sibuk dari pagi sampai malam, tidak cari persekutuan dengan Tuhan. Kau kira didoakan Tuhan? Beda. Kecuali mereka yang binasa, aku tidak berdoa untuk mereka ya Tuhan. Nah, siapa itu? Judas yang mengutamakan duit. Yuk. Kasihan kalau Anda tidak didoakan Tuhan. Pengen didoakan Tuhan, turuti firman Tuhan. Terima itu dengan sepenuh hati. Berdamai dengan Tuhan. Nanti Tuhan nyatakan membela. Tinggal kita berkata, ya Tuhan, ampun dosa, sucikan, kuduskan terus. Aku percaya Tuhan, kami yang di Palembang, di dunia ini kodoh, kami terima Tuhan firman. Ampuni ketidaktaatanku, ketidaksetiaanku. Ampuni kesombonganku, kebanggaanku, kemanusiaanku. Rasa hebat, banyak duit. Ya. Dan Anda kira Anda banyak itu bisa habis kok. Tapi siapa bisa doa untuk Bapak? Tidak ada yang berdoa. Tapi kalau Tuhan berdoa karena kita menerima firman, peliharakanlah mereka, sucikanlah mereka, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, supaya mereka jadi satu, sama seperti aku dengan Bapa. Aku mengutus mereka tinggal di bumi. Terima kasih Tuhan. Sejelek-jelek kami begini, kami di Palembang, Kau yang berdoa untuk menjaga kami. Siapakah kami? Terima kasih. Tuhan mau menolong kita. Terimalah ini firman Tuhan ya. Kiranya kita ingat, kita sudah mulai usia 30 ke atas, sudah tua 80. Jangan sampai kita tidak didoakan Tuhan. Anda kepengen didoakan, cuma satu syaratnya, turuti firman. Setiap apa yang dituntut Tuhan, kerjakanlah. Ya. Dengan segenap hati, mari kita bangkit berdiri. Dengan segenap jiwa, dengan kekuatanmu, dengan kekuatanmu, Roh Kudus, ku sembah Kau Tuhan dalam kekudusan. Ku angkat hatiku, ku angkat hati, ku rindu selalu, ku rindu selalu dalam hadiratmu, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus. Anak domba Allah, anak domba Allah, darahmu tercurah, darahmu tercurah
di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak. Terima pujian, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan sekarang, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, anak domba Allah, darahmu tercurah, darahmu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak Tuhan, sebab Engkau yang layak. Terima pujian, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan Yesus. Haleluya. Mari kita makan dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau ada di dalam kami lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Rela Kau menyerahkan badan-Mu bagi kami Tuhan, supaya kami menjadi satu dengan Dikau ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat cawan Tuhan. Darah Tuhan sanggup menghapus segala kelemahan dan dosa kita. Percayalah, Dia relakan supaya kita tiap kali makan dan minum tubuh darah Tuhan sampai Dia datang kali yang kedua. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan Yesus. Setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Mari kita minum dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita sebagai rasa syukur Dia mau tinggal di dalam kita, dipelihara oleh Tuhan. Angkatlah kedua tangan, sembahlah, pujalah Dia. Nanti dipimpin oleh Saudara Pendeta Suwarno. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Dia tinggal di dalam kami, hormat, mulia. Yesus, terima kasih.
tidak mempertahankan kebangkitan Tuhan, karena semua akan hilang dan binasa. Haleluya, kasih Yesus. pertahankan setiap hari kami untuk terus bersyukur Tuhan, agar lewat korban saja Tuhan nyatakan penebusan dan berkati. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Tuhan sore hari ini Tuhan, kami mendapatkan berkat yang besar daripada Tuhan. Bersama yang dikatakan oleh Tuhan. Berkaryalah Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang telah berfirman bagi kami, Roh Kudus-Mu yang telah menghibur, Roh Kudus yang Tuhan, Kau curahkan di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya, agar senantiasa setiap pribadi kami Tuhan mendapatkan doa daripada Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Oh, yang hadir di tengah kami. Agar senantiasa perjalanan hidup kami Terima Tuhan, haleluya, selalu Terima kasih, Yesus. haleluya, teruskan kami, sucikan kami Tuhan, agar senantiasa terus bersama kami. Kuatkan kami Tuhan. Terima kasih karena Tuhan masih temukan kami, masih banyak jalan-jalan Tuhan, kurang hormat, kurang mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni kami, dan Tuhan berdamaikan kami. Haleluya. Kami percaya Tuhan di dalam persekutuan itu dan darah-Mu, Tuhan selalu kami, Tuhan diperbaiki dan diperbaharui. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat darah Tuhan Terima yang kasih. disatukan di dalam tubuh kami, mengalir tubuh dan darah-Mu yang senantiasa terus Tuhan membawa hidup kami takut akan Tuhan. Terima kasih, hanya puji hormat sembah kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Tuhan.